Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last messenger of God. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakannya ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Yang terhormat Kepala Pesantren Al-Masum Mardia, Ustadz Deni Mulyadi SPDI, yang saya hormati Dewan Juri dan asatidz-asatidza yang berkenan hadir di acara ini, serta adik-adikku yang saya banggakan dan teman seperjuangan yang saya cintai. Hadirin yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai sholat safar. Sebagai makhluk hidup yang bergerak dan berpindah, manusia tidak selamanya berada di tempat tinggal atau tempat yang menetap, sedangkan kewajiban sholat terus melekat kepadanya. Maka dalam ajaran Islam terdapat tata aturan khusus tentang sholat. Sholat safar, yang disebut sholat safar. Sholat safar sendiri artinya adalah sholat yang dilakukan ketika seseorang sedang melakukan perjalanan jauh atau sedang berpergian meninggalkan tempat tinggal atau tempat yang menetap. Sholat safar terbagi menjadi dua, terdapat sholat jama' dan qashar. Sholat jama' ialah sholat menggabungkan dua waktu sholat yang sebab waktunya sama dikerjakan di salah satu dari kedua waktu itu. Sholat jama' terbagi menjadi dua, terdapat jama' takdim dan jama' takhir. Jama' takdim ialah menggabungkan sholat yang kedua pada waktu yang pertama, seperti sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, atau sholat maghrib dikerjakan bersama isya di waktu isya. Syaratnya yang pertama, mendahulukan sholat yang punya waktu. Yang kedua, berniat jama' ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, tidak terselang oleh apapun yang tidak berhubungan dengan sholat tersebut. Yang kedua, terdapat jama' takhir. Jama' takhir ialah mengerjakan sholat yang pertama pada waktu yang kedua, seperti sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, atau sholat maghrib dikerjakan bersama isya di waktu isya. Syaratnya yang pertama, berniat jama' ketika masuk waktu yang pertama. Yang kedua, berniat jama' ketika masing-masing takbiratul ihram. Yang ketiga, tidak terselang oleh apapun yang tidak berhubungan dengan sholat tersebut. Selain itu ada pula sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang cara mengerjakannya diringkas, baik jumlah rakaat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Disebut qashar adat, yaitu meningkas jumlah rakaat, dan sholat-sholat yang termasuk ke dalam qashar adat yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Karena hanya sholat-sholat itulah yang rubaiyat atau jumlah rakaatnya 4. Yang kedua, terdapat qashar al-sifat, yaitu jumlah rakaatnya sama sebagaimana asalnya, akan tetapi cara mengerjakannya diringkas karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk melaksanakannya dengan sempurna. Yang kedua, ada gabungan dari keduanya, yaitu qashar al-adat wa al-sifat, yakni meringkas jumlah rakaat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Cara mengerjakannya diringkas, cara mengerjakannya sebisanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kalian berpergian di muka bumi, maka tidak berdosa jika kalian meringkas sebagian dari sholat. Merujuk ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita meringkas atau mengqashar sholat. Hal tersebut adalah keringanan atau ruksa dari Allah yang tentu saja harus ada hal yang menyebabkan
berpergian tersebut, tidak asal berpergian dan juga tidak untuk kemaksiatan. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.